Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Miftahul Hasanah dengan NIM 43040200128 ingin sedikit memaparkan tema tentang mata kuliah program studi Islam Indonesia dengan judul Kerajaan-Kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Jangan lupa tonton videonya sampai akhir ya. Kerajaan merupakan sistem pemerintahan yang klasik yang awal berdirinya ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan. Yang pada awalnya di Nusantara ini ada kerajaan yang memiliki corak Hindu-Buddha dan kemudian baru muncullah kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan Islam di Indonesia terjadi pada abad ke-13. Itu membuktikan bahwa muncul banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam, baik itu dibuktikan dengan bukti fisik maupun perilaku-perilaku keagamaan. Dan yang paling penting adalah ini menjadi sebuah realitas penting di Indonesia, bahwa sistem pemerintahan awal di negara Indonesia itu masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Ada apa sajakah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia? Ada 8 kerajaan yang ada di Indonesia, di antaranya 1. Kerajaan Perlak, 2. Kerajaan Samudra Pasai, 3. Kerajaan Aceh Darussalam, 4. Kerajaan Ternate Tidore, 5. Kerajaan Demak, 6. Kerajaan Pajang dan Mataram, 7. Kerajaan Banten dan Cirebon, 8. Kerajaan Goa Sulawesi Selatan. Di sini saya akan membahas salah satu dari 8 kerajaan tersebut, yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di Jawa Tengah. Penyebarannya tidak lepas dari 9 orang wali, yaitu dapat disebut Wali Songo. Adanya Kerajaan Demak dan Wali Songo inilah yang sekarang masih bisa kita temukan peninggalannya, berupa Masjid Agung Demak, yang mana masjid ini dulunya menjadi syiar Islam yang terletak di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak. Kerajaan Demak berdiri pada abad ke-15 atau sekitar tahun 1475 sampai 1518. Kerajaan Demak didirikan oleh seorang raden yaitu bernama Raden Fatah, yang mana Raden Fatah adalah putra Brawijaya, raja terakhir Majapahit, dari seorang selir Tionghoa. Jadi, Kerajaan Demak berdiri setelah Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Kerajaan Demak yang dulunya hanya menjadi kodipaten dan berkat dukungan para Wali Songo, Demak bisa menjadi kerajaan besar dalam waktu yang cukup singkat. Kerajaan Demak kini termasuk kerajaan yang disegani oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, tetapi mengalami masa kemunduran. Kemunduran Raden Demak terjadi ketika peninggalan Sultan Trenggono, raja ketiga atau anak dari Raden Fatah, yang disebabkan karena perselisihan atau perebutan kawasan yang muncullah pemberontakan. Kekuasaan Demak berakhir setelah adanya Joko Tingkir yang menindukan kekuasaan Kerajaan Demak ke Pajang, sehingga Kerajaan Demak mengalami kemunduran dan digantikan oleh Kerajaan Pajang. Peninggalan Kerajaan Demak yang paling otentik adalah Masjid Agung Demak, yang memiliki keistimewaan salah satu dari tiangnya terbuat dari tatal atau potongan-potongan kayu yang penuh dengan ukiran-ukiran kaligrafi, dan masih megah berdiri dan mempunyai 4 tiang penyangga. Keempat tiangnya itu dibangun oleh Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijogo. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.